Halo para pasukan Kemochi, jumpa lagi dengan saya Ased di channel Ras Community. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Jepang yang berjudul Paranormal Perawan. Nih sumpah anjir ya, isinya para pemain Jav semua nih. Bening-bening gak ada cacatnya, putih mulus kayak tepung gitu ya. Yang model-model gini tuh pasti warnanya merah. Bajunya maksudnya. Jangan busuk pikiran kalian ya. Jangan mencoba untuk menodai pikiranku yang masih suci ini. Oke, lanjut ngap intro dulu lah ya. Film ini menceritakan seorang pemuda bernama Yoshiro. Dia ini terobsesi untuk menemukan wanita takdirnya. Yang pada saat di dalam perut ibunya, Yoshiro ini berbicara melalui telepati dengan bayi perempuan yang sama masih di dalam kandungan. Kebetulan pada saat itu berada di samping ibu Yoshiro. Jadi pada saat di kandungan, Yoshiro dan gadis takdirnya ini bisa berbicara melalui telepati. Bayi ajaib ini emang ya. Dan agar nantinya mereka berdua ini saat lahir bisa saling menemukan, si gadis bayi yang masih dalam kandungan ini memberi kode kepada Yoshiro agar dia nantinya mudah ditemukan oleh Yoshiro. Dan kodenya itu sebuah nyanyian, yaitu la la la, nah, seperti itu. Dan setiap saat Yoshiro ini selalu teringat akan gambaran dari pertemuan mereka nanti, yaitu si gadis melambaikan tangan, berlari ke arah Yoshiro, memegang tangan Yoshiro, mengajak Yoshiro berlari, dan berciuman. Ya, kurang lebih seperti itulah gambaran yang teringat di pikiran Yoshiro nanti saat bertemu dengan si gadis takdirnya ini. Yoshiro ini pemuda Jones ya, yang pekerjaannya setiap malam hanya colai sambil membayangkan gadis-gadis cantik yang ditemuinya. Parah nih kayak kalian nih biasanya ya. Dan pada saat malam itu terjadilah hal aneh. Pada saat Yoshiro sedang colai ya, tiba-tiba muncul cahaya aneh yang amat terang. Cahaya tersebut merupakan cahaya kosmik yang menghantam kota. Dan karena hantaman kosmik tersebut, semua orang yang memiliki kemampuan esper terangsang seperti Miyuki serta Yoshiro yang melakukan colai ini. Dan disinilah awal mula petualangan Yoshiro dimulai. Keesokan paginya saat dia berjalan ke sekolah, dia merasa aneh dengan dirinya yang mampu mendengar suara hati semua orang yang ada di sekolahnya. Tapi bukan Yoshiro saja yang memiliki kemampuan itu. Temannya yang bernama Miyuki juga mampu mendengar suara hati orang lain. Pada saat Yoshiro bertemu dengan Miyuki pun mereka saling berkomunikasi melalui telepati. Tapi Miyuki serta Yoshiro ini belum menyadari kalau keduanya memiliki kemampuan yang sama. Yoshiro ini menyukai salah satu teman sekolahnya, dia bernama Ayumi Sae. Yoshiro menganggap bahwa Ayumi Sae lah wanita takdirnya yang selama ini dia cari-cari. Di tempat Yoshiro tinggal juga ada seorang profesor bernama Asami serta asistennya yang bernama Nona Akiyama. Nona Akiyama ini memiliki kemampuan dapat melihat masa depan seseorang jika orang itu melihat payudaranya. Kita namai kemampuannya ini Toketo no Jutsu ya. Anjir emang ya. Profesor Asami serta Nona Akiyama ini merupakan orang yang peduli dengan keselamatan bumi. Dia ini merekrut orang-orang yang mempunyai kemampuan esper untuk menyelamatkan bumi. Menyelamatkan dari apa? Dari orang pengguna kekuatan esper lain yang menggunakan kekuatannya untuk niat jahat. Dan Profesor Asami serta Nona Akiyama ini merekrut Yoshiro dan Miyuki dengan kemampuan telepatinya, Yabe dengan kemampuan mata tembus pandangnya atau X-ray, Terumitsu Nagano dengan kemampuan telekinesisnya ya, tapi digunakan untuk berbuat mesum ya, serta Yosuke Enomoto dengan kemampuan teleportasinya.
Mereka semua dikumpulkan untuk menjadi pahlawan penyelamat bagi umat manusia dari pengguna esper jahat serta melindungi Ayumi Sae yang merupakan anak dari Profesor Asami ini. Kita beralih ke sekolah Yoshiro, yang saat itu sedang ada guru baru yang cantik semeluhai bernama Miss Polnareff. Miss Polnareff, guru yang cukup aneh ya, dimana dia ini mewajibkan bagi semua muridnya untuk mengenakan bikini saat di sekolah. Kalau cewek-cewek pas sekolah pakai bikini kayak gini, gue yakin cowok-cowok bakalan betah lama-lama di sekolah ya. Nggak mau pulang, maunya digoyang, asik. Perlu diketahui bahwa Miss Polnareff ini juga merupakan seorang esper. Dia memiliki kemampuan mampu melihat memori ingatan seseorang, menghapus ingatan, serta menambahkan memori ingatan baru bagi seseorang, atau lebih simpelnya, dia ini memiliki kemampuan memanipulasi memori ingatan seseorang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Semenjak kemunculan Nona Polnareff ini, kota tempat tinggal Yoshiro berubah drastis. Semua warga kota yang ada di sana terkena virus Ike-Ike Kimochi, di mana warga di sana memiliki gejolak jiwa serta perasaan yang membuat mereka semangat untuk bercinta. Sampai-sampai warga yang ada di sana semua melepas baju mereka dan hanya memakai bikini saja. Ada nomor satu deh pokoknya Jepang kalau bikin film yang kayak gini ya. Dan semua itu terjadi karena ada seorang yang telah menyebar virus Ike-Ike Kimochi ini, dan dia ini orangnya bernama Kamiya. Kamiya ini memiliki sebuah kapal kecil ya untuk mengangkut para siswa yang akan pergi ke sekolah menyeberangi sungai. Dia ini berprofesi sebagai Kang Getek lah ya. Kamiya ini juga merupakan seorang esper dengan kemampuan mengambil jiwa seseorang serta mengkopi tubuh orang sesuai dengan keinginannya. Kamiya ini membawa para pasukannya yang merupakan tubuh hasil kopian dari para wanita yang diculik oleh dirinya untuk menyerang kota dan menyebarkan virus Ike-Ike Kimochi. Tapi pada saat dia beraksi, dia dihentikan oleh seorang yang merubah para pasukannya menjadi boneka. Dia ini bernama Julie Babcock ya. Dia merupakan esper dari kota Dalat, memiliki kemampuan yang mampu memurnikan atau menetralkan jiwa jahat yang ada pada tubuh seseorang. Jika yang dinetralkan bukan tubuh asli, maka akan berubah menjadi boneka. Karena Profesor Asami serta yang lain telah mengetahui pelaku dari kekacauan yang terjadi di kota, mereka pun mencoba menjebak Kamiya dengan cara menjadikan Yoshiro sebagai umpan. Tapi sialnya pada saat mereka bersembunyi, Nona Akiyama hampir saja terkena perangkap Kamiya. Tapi untungnya berkat Toketo no Jutsu, Kamiya gagal melancarkan serangannya dan langsung melarikan diri. Karena Nona Akiyama telah melihat arah perginya Kamiya melalui kemampuannya ini ya. Akhirnya mereka semua pun pergi menyusul Kamiya. Tibalah mereka di suatu tempat. Mereka semua melihat banyak sekali wanita yang tertidur di sana, yang diculik oleh Kamiya ini, yang tubuhnya telah dikopi untuk dijadikan pasukan penyebar virus Ike-Ike Kimochi. Pada saat mereka telah berkumpul, Kamiya serta pasukannya pun mengepung mereka. Di sana juga terlihat tubuh kopian dari Ayumi Sae. Pada saat mereka dikepung oleh pasukan dari Kamiya ini, Miss Polnareff ini menarik Yoshiro untuk meninggalkan tempat itu. Dan Yoshiro terkejut dengan kelakuan Miss Polnareff yang seakan ingin menciumnya. Dan Yoshiro pun dikurung oleh Miss Polnareff bersama Ayumi Sae serta Miyuki. Dan dalang dibalik semua ini adalah Miss Polnareff. Dia mengendalikan Kamiya untuk melakukan tindakan-tindakan jahatnya. Saat Yoshiro terkurung bersama Ayumi Sae serta Miyuki, Yoshiro pun mendengar sebuah nyanyian la 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 yang merupakan sebuah kode rahasia dari wanita takdirnya. Awalnya dia mengira bahwa Ayumi Sae lah orangnya, tapi dia keliru. Yang menyanyikan lagu itu adalah Miyuki. Dan akhirnya Yoshiro bahagia karena telah menemukan wanita takdirnya yang selama ini dia cari-cari. Dan di saat dia lagi asik-asiknya membayangkan saat-saat bersama dengan Miyuki, Miss Polnareff muncul dan berkata bahwa dialah yang mengajari Miyuki bernyanyi la la la.
Dan dia berkata dialah wanita takdir yang selama ini dia cari oleh Yoshiro. Di saat bersamaan, Miss Polnareff ini diserang oleh pasukan Profesor Asami, tapi semua dapat dilumpuhkan dengan mudah. Dan Miss Polnareff ini mengajak Yoshiro untuk bercinta dengannya, tapi Yoshiro ini menolak. Kenapa nggak gua anjir? Wanita sepuluhnya kayak gini anjir, siapa yang nggak mau gitu ya? Karena semua temannya telah dilumpuhkan, serta Miss Polnareff ini menyandera Miyuki serta Ayumi Sae, maka Profesor Asami serta Nona Akiyama hanya bisa berharap kepada Yoshiro bahwa hanya dialah yang mampu menyelamatkan masa depan bumi dari virus Ikeke Kimochi ini. Dengan menuruti kemauan Miss Polnareff, merasa tidak ada pilihan lain, akhirnya Yoshiro pun pergi menemui Miss Polnareff. Dan saat itu Yoshiro membayangkan pertemuannya dengan wanita takdirnya yang membuat Johnny-nya tegak, dan itu pun membuat Miss Polnareff ketakutan melihat ukuran Johnny Yoshiro yang begitu besar ya, big size gitu ya. Dan akhirnya Miss Polnareff berhasil dilumpuhkan Yoshiro, dan dunia pun berhasil diselamatkan dari wabah virus Ikeke Kimochi. Tamat. Cukup sekian alur cerita film kali ini ya. Ini film Jepang yang sangat sadis ya menurut saya ya, dimana di sini banyak sekali adegan vulgar ya yang nggak mungkin bisa saya tampilkan semua di video saya ini. Bagi kalian yang penasaran bisa langsung aja tonton filmnya ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dukung channel ini agar terus menjadi channel yang lebih baik lagi daripada channel yang sekarang ya. Thank you and see you next video. Saya Aset pamit undur diri and bye.